Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Wulandari. Saya adalah mahasiswi PPG Daljab kategori 2 Universitas Patimura, Ambon. Hari ini saya akan melaksanakan layanan konseling kelompok dengan pendekatan behavior. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Semuanya sehat. Udah makan siang? Udah. Ucapkan terima kasih banyak ya kepada kalian. Waktu sudah mau menepati janji. Kalian luar biasa. Terima kasih dan mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Jadi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Ada 6 orang di sini. Ipa ada, Faiza ada, Reza ada, lengkap semuanya. Tahu nggak kalian Miss panggil ke sini kenapa? Berdasarkan rekapan absen ya di bulan November, Miss dapatkan dari sekretaris bahwa nama-nama yang Miss panggil ke sini adalah nama-nama anak yang sering tidak masuk sekolah tanpa keterangan atau alfa. Betul anak-anak ini? Sadar? Sadar itu, maka Miss hari ini akan melakukan layanan konseling kelompok. Jadi layanan konseling kelompok adalah bantuan yang diberikan oleh konselor kepada peserta didik, tapi dengan memanfaatkan suasana kelompok atau dinamika kelompok seperti ini. Tujuannya apa? Nah, nanti kalian, masing-masing dari kalian menceritakan masalah yang kalian alami atau penyebab masalah yang kalian alami. Lalu kita pilih satu masalah saja ya yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Jadi Miss minta kalian nanti aktif ya, aktif memberikan saran, masukan kepada teman kalian dan juga berani untuk menceritakan masalah kalian. Saling support, saling membantu, istilahnya kayak gitu. Kita curhat-curhatan ya, tapi dengan secara berkelompok seperti ini. Paham sampai sini nak? Paham. Konseling ini ada asas-asas yang harus kalian tahu. Ada asas ke rahasia diumbar ke orang lain. Asas keterbukaan untuk menceritakan masalah yang kamu alami, apa adanya. Yang selanjutnya adalah asas kenormatifan. Kita harus menghargai, tidak boleh memotong, didengarkan. Adalah asas kesukarelaan. Datang ke sini nggak terpaksa kan? Walaupun tadi Miss panggil ya, kita buat jadwal nggak terpaksa kan? Karena kalian tadi sepakat bahwa nggak terpaksa ya. Jadi maukah kalian untuk mengisi lembar kesepakatan konseling? Nah, sudah tanda tangan, kita buat ikrar janji ya, biar kalian lebih percaya lagi dan lebih yakin satu sama lain. Eca yang bertanda di bawah ini, saya sanggup dan bersedia simpan dan merahasiakan segala data dan keterangan yang Fariza sampaikan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Good job, beri tepuk tangan untuk semua. Kalian sudah siap mengikuti kegiatan selanjutnya? Sudah siap. Mungkin ada yang mau ke toilet, pipis dulu, nggak apa-apa? Nggak ada, sudah siap? Sudah ya, kita lanjut ya ke tahap selanjutnya ya. Di awal sudah Miss kasih tahu kenapa kalian Miss panggil, bahwa kalian merupakan anak-anak yang sering tidak masuk tanpa keterangan di bulan November. Nah, sekarang Miss minta masing-masing dari kalian menceritakan masalah sebenarnya kenapa sih kok kalian seperti itu, atau penyebab kenapa sih kok kalian itu sering tidak masuk sekolah tanpa keterangan di bulan November ini. Ini Miss, sama itu tidurnya kemalaman, terus akhirnya bangunnya kesiangan. Terus habis itu ada acara keluarga, saudara mau nikah, terus nggak sekolah karena mau bantu-bantu di sana. Oh gitu, bangun kesiangan, terus ada acara sambil mencatat ya, boleh? Ada acara yang lumayan besar lah, kayak pernikahan gitu Miss. Jadi ya kita orang kayak dadakan gitu Miss, satu keluarga pergi. Nah terus aku udah minta tolong bikin surat izin sama sekretaris. Suratnya sampai
sekretaris yang buatkan, tapi tidak diterima karena apa? Yang buat itu sekretaris. Gitu loh, Feliza. 5 kali alfa dalam bulan ini ya. Kenapa? Jadi gini Miss, pas kemarin kan ada janji potong rambut. Nah, pas kebetulan itu hari Senin pas upacara, aku takut dihukum, jadinya aku nggak berangkat. Tapi sekarang udah rapi kan Miss? Udah rapi, bagus, udah ganteng ya. Coba dilihat, ganteng ya. Tapi menurut kalian kalau tidak menepati janji itu benar atau tidak? Tidak. Terus selanjutnya kenapa enggak? Terus pas hari Kamisnya, pas mau berangkat sekolah itu hujan terus Miss. Ya. Sekarang Ajis, Saya mogok Miss, nggak ada angkutan umum dan nggak ada temen juga searah dari sana, jadinya mutus nggak berangkat. Dan hari keduanya tuh Miss lupa ngirim surat. Eca, silahkan ceritakan. Kan itu waktu hari Jumat itu, Miss. Baju kan dicuci, basah, mau dipakai hari Jumatnya. Jadinya nggak berangkat. Nah, di situ waktu hari Seninnya itu saya kan bangunnya kesiangan. Saya tuh lupa Miss naruhnya di mana. Habis itu udah kesiangan, udah nggak berangkat sekolah Miss. Dan itu hari apa itu hujan. Hujan habis itu karena rumah saya jauh kan Miss. Habis itu ya nggak berangkat. Kenapa Dok? Boleh diceritakan? Di sini Miss, akhir-akhir ini saya itu nggak bisa tidur. Sekolahnya bangunnya saya telat. Terlalu banyak ekstrakurikuler yang saya ikutin membuat saya tuh kelelahan. Yang ketiga itu karena tugas dari guru, jadi saya tuh males ngerjain tugas, jadi saya memutuskan untuk nggak masuk. Terima kasih banyak ya, good job, sudah berani untuk terbuka, untuk menceritakan masalah kalian. Di tahap ini sudah cerita semuanya, karena mengingat waktu hanya 45 menit ya, kita pilih satu masalah untuk kita bahas. Dan apa nih yang kira-kira masalahnya akan kita bahas dan kita bantu carikan solusinya pada tanggal Nurlaila. Kenapa? Karena masalahnya paling Nurlailanya setuju jika masalah kamu yang kita bahas pada pertemuan ini? setuju Miss. Musuhan mau tahu nih, dirinci lagi, terbuka lagi, kenapa sih kok bangun kesiangan dan gak mengerjakan tugas dan lain-lain. Boleh diceritakan? Silahkan Nak. Jadi gini Miss, yang pertama saya itu nggak masuk karena akhir-akhir ini saya tuh nggak bisa tidur atau sering namanya begadang nonton drakor. Dan pas saya bangun itu udah jam 8, jadi saya memutuskan untuk nggak masuk karena antara jarak rumah saya ke sekolah itu bisa mencapai 30 menit. Jadi daripada saya sampai sekolahnya lebih dari jam 8, jadi saya memutuskan untuk nggak masuk. Kedua, saya tuh mengisi di situ Rais itu terlalu banyak agenda ya. Dan yang ketiga itu karena terlalu banyak tugas, malas ngerjain karena terlalu banyak tugas. Saya juga kurang bisa membagi waktu atau mengontrol waktu untuk kegiatan lainnya. Oke, jadi inti permasalahannya sebenarnya kurang bisa untuk mengontrol waktu. Gimana sih ya, biar tugas dan lain-lainnya itu selesaikan kayak gitu ya Nak? Iya. Oke, hari ini Miss berharap ya Nak ya, semoga Nurlaila bisa menyelesaikan masalah yang Nurlaila alami dan juga dari teman-teman ya saling memberikan masukan dan saran biar masalah Nurlaila ini dapat pulang kembali. Ada yang mau menanggapi? Menurutku kamu ini apa kayak ngerjain tugas-tugas dari guru biar supaya tugasnya nggak numpuk, akhirnya kamu ntar takut kayak gitu untuk ngumpul. Jadi kayak atur waktu aja untuk ngerjain tugas jadi biar nggak numpuk. Miss mau bertanya, kamu itu kan bangunnya kesiangan, bangun jam 8. Itu emang kamu nggak salat subuh? Jadi gini teman, maaf ya, saya nggak sholat subuh itu karena saya itu menstruasi. Ya, Kamu kan tadi bilang bangunnya kesiangan. Emang kamu nggak masang alarm gitu? Jadi gini loh temennya, alarm saya itu ibu saya. Jadi saya nggak pernah namanya menghidupkan alarm Kamu nggak dibangunin sama orang tua kamu? sekolah. Tapi saya kayaknya karena terlalu siang jadi males. Emang kamu tidurnya jam berapa? Buah ke atas. begitu. Kalau bisa disimpulkan bahwa Nurlaila ini akhir-akhir ini sulit tidur ya. Iya, Terus karena tugasnya numpuk, bingung ya mau nyelesainnya dari mana. Iya. Makanya akhir-akhir ini ya tadi sering nggak berangkat.
Iya nih, tadi kan menceritakan tuh soal ekstrakurikuler banyak kegiatan. Nah, kegiatan seperti apa yang membuat capek dan memutuskan buat kok ketika capek gitu terus nggak ikut kegiatan gitu, kenapa? Udah Ya karena pertama kayak pengajian gitu jauh, terus yang kedua kayak ngadain persiapan buat lomba-lomba gitu. Tapi lebih banyak ke pengajiannya. Tapi kamu senang ikut kegiatan? Senang nih. Menurut kalian nih ya, gimana sih biar apa antara apa yang kita sukai, terus tugas juga kita bisa memanage dengan baik, gimana sih? Saya bisa memberi saran. Kalau masalah tugas itu tuh, kalau nggak kamu kan tugasnya banyak, kamu tanya ke temen tugasnya apa aja itu dirinci. Misal pun kalau kamu nggak paham apa gimana gitu, tanya temen. Sebaiknya itu dikerjain. Kalau kamu seandainya fisiknya lemah, sebaiknya izin dulu di ekstrakurikuler itu. Pastikan diizinin, jangan terlalu maksain untuk ikut. Maaf ya teman-teman, emang iya saya sebenarnya harus izin biar tubuh saya fit. Tapi namanya udah kebiasaan ikut ekstrakurikuler, jadi kalau nggak ikut tuh rasanya kayak hambar kayak. Ngasih saran, kalau menurut kamu buat jadwal gitu, jadi kayak ada jadwalnya jam segini kamu ngapain, jam segini ngapain juga kan. Kamu kayak misal kamu nih ikut banyak ekstrakurikuler ya, rasa kamu ikut tanggung jawabnya itu harus ada, jadi nggak sembarang kayak misalnya kamu harus ikutin tapi yang lainnya kamu sampai lupa gitu loh harus ngapain. Terus tidur juga itu kamu sebenarnya pasang alarm sebaiknya biar kamu juga nggak harus ngadarin orang tua gitu. Maaf ya teman-teman, sepertinya pendapat atau syaratnya kayaknya benar, saya harus kayak memerlukan jadwal dalam kehidupan sehari-hari biar saya bisa menjadi orang yang lebih disiplin, menjadi kepribadian yang lebih baik. Nah, tuh jadi sebenarnya kita harus punya jadwal ya, atau list jadwal keseharian kita. Apa sih kegiatan yang penting-penting atau yang ringan ya? Tadi kayak bener katanya Eca ya, kalau terkait tugas bingung itu bisa mulai dengan tanya dulu sama temen tugasnya kira-kira apa nih, bahasa misal ya di contoh bahasa Indonesia ini, bahasa Inggris ini, matematika ini. Nah bisa dari situ Nur Laila bisa mulai mengerjakan deadline-nya yang mana, ya atau tidak? Iya, Miss. Terus apa lagi? Berikan solusi gimana sih cara kita biar bisa mengatur waktu, ya Nur Laila ya? Masang alarm untuk bisa tahu waktunya main, belajar, ngerjain tugas. Maaf ya Miss, sebenarnya saya juga kayaknya harus masang alarm bener yang dikatakan teman. Nah, ada lagi? Terima kasih saran. Ini sarannya buat pelajaran saya juga dan lainnya Miss, terutama saya yang rumahnya jauh-jauh kayak Nur Laila Miss. Sebaiknya iya benar kamu masang alarm lebih pagi, waktunya ini gitu. Biar datang ke sekolah nggak kesiangan. Masang alarm biar saya bangun pagi, biar sampai sekolah itu nggak telat. Memberikan masukan apakah kegiatan ekstrakurikulernya itu harus dikurangi atau tidak. Jadi kamu juga harus punya prinsip untuk disiplin waktu lah. Contohnya ini kan banyak yang kasih saran untuk masang alarm. Nah itu kamu juga harus disiplin waktunya. Terima kasih buat teman-teman, terutama buat Feriza. Terima kasih saran yang tadi itu sangat bermanfaat bagi saya, dan saya akan mencobanya sebisa mungkin dan berusaha biar jadi kepribadian yang lebih baik dan bisa menjadi remaja yang nggak malas. Oke, baik. Bagus semua ya sarannya ya. Nah, sekarang Miss tanya lagi ke Nur Laila nih. Dari pendapat teman-teman tadi, kira-kira udah punya belum jawaban atau kira-kira usaha apa sih yang bisa saya lakukan biar nanti saya bisa untuk mengontrol waktu itu? Saran dari teman-teman, saya udah punya keinginan untuk berubah biar nggak jadi remaja yang malas atau menjadi kepribadian yang lebih baik. Gimana caranya, Nak?
Saya seperti contohnya kayak mengontrol atau membagi waktu seperti buat main, buat makan, buat istirahat, ekstrakurikuler, belajar dan sebagainya. Dan kedua harus menjaga kesehatan karena kesehatan itu sangat penting buat siswa. Gambaran Sudah, Miss. solusinya. Oke. Gimana kalau kita lihat video yang sudah disiapkan? Di sini kalian bisa melihat contoh gimana sih kalau seandainya kita itu nggak bisa memanajemen waktu, dan penting loh sebenarnya memanajemen waktu itu. Waktu pentingkah? Yuk simak video berikut ini. Suka bangun kesiangan? Tadi siapa ya? Saya Nggak bisa ikut ujian. Misal nggak? Miss. Waktu tidak dapat terulang kembali, tapi tidak dapat mengatur waktu dengan baik dari membuat jadwal kegiatan selama seminggu sifatnya konsisten. kalian dapat. Manfaatnya video itu dia telat ujian. Nah, waktu itu nggak bisa diputar kembali ya, tapi kita bisa membuat jadwal, jangan terlalu kayak menonton film atau main game dan lain-lain. Waktu ya nggak sih? Karena kalau kita itu menyepelekan tadi keteteran dan lain sebagainya. Di sini tugas untuk Nur Laila, dan juga tolong dibantu teman-teman ya. Tadi sesuai dengan contoh video dalam di sini ya. Jadi harus membuat apa nak? Jadwal keseharian secara konsisten seminggu. Insya Allah ada perubahan hal baik yang dapat kita lakukan. Nah, dimulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tentu tadi yang sering kesiangan tadi siapa? Nah, ya yuk bareng-bareng nih. Sudah ya. Permainan ya biar kalian bisa lebih kompak lagi dan bisa manajemen waktu. Kegiatan yang pertama, lalu kegiatan selingannya ditulis, kegiatan utamanya itu apa aja nama kegiatannya, lalu tugas kalian adalah menyusun gimana caranya sih biar semua telur-telur ini muat dalam satu toples dan bisa ditutup. Kita lakukan dulu kegiatan yang utama. Iya, berarti yang dimasukkan dulu apanya? Iya dong. Coba deh kita lakukan kegiatan selingan. Apa contohnya? Game, main game, lagi tidur. Coba, good job, kalian hebat semuanya. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya menyimpulkannya berarti kita tuh yang dipentingin dulu tuh kegiatan utama, Miss. Yang harus kita lakukan adalah memprioritaskan kegiatan utama dulu, baru kita lakukan kegiatan selingannya biar 24 jam dalam hidup kita itu seimbang. Jadi ada alasan lagi tuh nggak sekolah. Ada lagi nggak yang ingin disampaikan? Buat teman-teman, pertama saya ucapkan terima kasih akan sarannya, itu sangat bermanfaat, bisa membagi waktu. Saya nggak sekolah juga, nyesel, dan sekarang saya sudah punya jadwal yang tadi kita buat bersama-sama, itu sangat bermanfaat bagi saya. Kedepannya harus gimana? Membagi jadwal dan juga tidak boleh lagi berangkat tanpa keterangan. Jika seandainya nih karena sakit atau acara atau hujan dan lain-lain harus gimana nak? Surat dan menelpon. Gitu. Persyaratan untuk naik kelas itu adalah dari daftar hadir siswa. 6 kali itu tidak bisa naik kelas. Tapi nggak mau untuk kedepannya kalian kayak gini lagi. Kalian tadi sudah bisa mengerjakan game ini dengan baik, terus ada hadiah untuk kalian. Apa tuh, Miss? Apa itu, Miss? Iya. Menepati janji, dan Miss harap nanti ketika bulan Desember sekretaris rekapan absen lagi, tidak ada nih Miss ketemu lagi wajah-wajah ini, karena menurut Miss sudah kita cari bareng-bareng gimana sih sebenarnya solusinya. Agak tegang nih, biar suasananya nyair lagi. Kan masalahnya udah selesai kan, solusinya udah nemu kan. Itu biar santai,
Ngetes masih konsentrasi nggak nih ya? Jadi instruksinya adalah ikuti apa yang Miss katakan. Itik. Jumlah itik. Berapakah jumlah itik? Good job. Tadi ya kalau kita udah punya jadwal nih, kita ikutin biar fokus dengan apa yang sudah kita buat. Iya kan dok? Iya semuanya dengan masalah yang dialami dan teman kalian juga sudah tahu ya bagaimana kedepannya harus ngapain, terus seperti apa, terutama Nur ya nak ya. Jadi mungkin bagi kalian yang nantinya juga memiliki masalah yang sama, sudah tahu ya harus ngapain. Sudah, Bisa Miss. untuk mengontrol waktu Waktu. dengan baik. Gimana perasaannya Nur Laila yang tadi mengalami masalah? Sangat-sangat senang. Sangat senang. Yang lain? Legowo. Jadi punya pandangan nih ya, nggak boleh lagi ya nggak berangkat tanpa keterangan nggak jelas kayak gitu ya. Harus kirim surat ya, harus berevaluasi ya nak. Terus kita tolong diisi biar Miss tahu nih sebenarnya kalian tuh puas atau tidak terhadap proses konseling di sini. Jadi buat bahan evaluasi Miss kedepannya harus gimana? Silakan nak ya, kalian semua anak yang hebat. Semoga kalian semua sehat, terus menjadi anak-anak yang bahagia dan rajin lagi sekolahnya, nggak males-malesan lagi. Apapun kondisi tidak boleh lagi tidak berangkat tanpa Keterangan. Bisa ya nak ya? Bisa, Nanti kalau Miss. kalian ada perubahan di bulan Desember, nanti kalau misalnya kapan absen lagi, Miss akan kasih hadiah lagi deh buat kalian. Jadi harus ada perubahan. Sama Nur Laila ya. Iya, Miss. Di proses konseling kelompok ini dengan bersama-sama kita berdoa bersama. Terima kasih sekali lagi ya, Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.